Itulah sebabnya ini pertanyaannya Bu Nani tadi, kenapa kok dukun itu seolah-olah negatif? Karena memang digiring mindsetnya oleh para tokoh agama dan juga sinetron-sinetron di stasiun televisi. Padahal dukun ini adalah dalam budaya Jawa, ranah Jawa, artinya spesialis. Karena permasalahan inilah sekarang kita cari dukun bayi sulit sekarang ini. Kesulitan kita cari dukun bayi. Sudah punah dukun bayi. Dukun manten punah saat ini. Dukun pari punah. Kenapa pemerintah diam saja melihat kepunahan budaya Nusantara, kepunahan ilmu-ilmu leluhur kita? Dukun bayi ini ilmu yang luar biasa. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini di Indonesia sedang ramai perdebatan tentang gelar Habib, yang dimana diklaim merupakan keturunan Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak akan bicara tentang gelar Habib, entah itu kebenaran atau tidak. Sedang ada kontroversi, bahkan dengar-dengar juga agak ada terjadi transaksional. Bahkan di medsos itu untuk nguji itu katanya kan kalau Habib itu binatang buas itu nggak doyan, sehingga di medsos tuh sampai ada yang buat, oh kalau memang Habib bener itu apa dengan harimau ya. Ramai di medsos saat ini tentang gelar Habib. Tapi kita tidak akan bicara itu lebih dalam, lebih jauh, karena itu bukan ranah kita. Biarkanlah mereka ada kontroversi tentang Habib, silakan, itu bukan urusan kita. Kita akan mencoba mengkaji, mencermati tentang yang memang milik kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat video berjudul Dukun itu siapa? Dan ternyata setelah kita kaji, dukun ini merupakan gelar profesionalisme di Jawa. Dukun artinya adalah spesialis. Sehingga di budaya Jawa, di masyarakat Jawa mengenal ada dukun bayi. Berarti orang tersebut spesialis bayi. Ada dukun sapi, spesialis tentang binatang sapi. Ada dukun pari. Ya. Ada dukun saraf dan sebagainya. Dukun artinya sang spesialis. Dukun ini setara dengan S2. Kalau di dunia akademisi. Jadi ya mohon maaf, seperti saya kemarin pernah ambil gelar S2 itu saya sama dengan dukun ya. Karena dukun itu spesialis ya, sama dengan S2. Tetapi kita yang menjadi prihatin itu karena pihak-pihak tertentu ya, kelompok-kelompok tertentu ya, orang-orang yang mabuk agama ini menggiring mindset seolah-olah gelar kiai ini berkonotasi negatif. Dukun itu seolah-olah negatif. Apalagi didukung di berbagai sinetron, film ya. Dukun ini selalu diadu dengan dunia medis. Banyak sinetron-sinetron itu dukun diadu dengan dunia medis, entah itu dokter, bidan dan sebagainya. Ya. Padahal ini sesuatu yang berbeda gitu loh. Dan ingat, sebelum dunia medis ala barat datang ke sini,
peradaban tentang dunia pengobatan, leluhur kita sudah maju. Apa buktinya? Buktinya bagaimana kerajaan Majapahit mampu menguasai sepertiga dunia. Kalau pada waktu kerajaan Majapahit ini tidak maju dunia pengobatan, tentunya Majapahit tidak akan mampu menguasai sepertiga dunia. Kenapa? Loh, ketika melakukan namanya kerajaan besar memiliki tentara yang besar. Tentara yang besar ini butuh pengobatan, apalagi ketika terjadi peperangan. Ini logika saja. Pada masa Majapahit, saya pernah mempelajari tentang Usada Sari Majapahit. Ini adalah merupakan pengobatan enzimatik. Ternyata leluhur kita ini sudah hebat. Leluhur kita sudah memahami betul bahwasannya manusia, hewan, dan tumbuhan ini memiliki enzim biomolekul zat hidup. Sehingga ketika manusia itu sakit, pasti ada yang kelebihan enzim, ada yang kekurangan enzimnya. Termasuk ketika orang luka itu memang butuh enzim biomolekul. Dan ini asli pengobatan Jawa. Dukun luar biasa. Terus ada lagi penggiringan mindset oleh orang-orang tokoh agamis, entah itu dengan cara ketika mereka ceramah atau lewat sinetron film. Dukun ini diadu dengan tokoh agamis. Di situ dibeli gelar kiai. Dukun itu dengan performan blangkon, ya. Terus ada keris, ada padupan. Terus kiai ini pakai sorban seperti orang Arab, orang Timur Tengah. Dukun dikonotasikan negatif, merupakan tokoh antagonis di dalam film-film tadi. Sementara sang kiai dengan performan pakaian Timur Tengah ini menjadi tokoh protagonis. Nah, sekarang kita kaji. Kalau dukun sudah kita kaji, ternyata dukun itu spesialis. Sekarang akan kita kaji tentang gelar kiai. Karena setelah kita pelajari di dunia Arab, ya, di dunia Arab maupun di dalam berbagai ajaran agama Abrahamik ini tidak dikenal gelar kiai. Kiai adalah merupakan kasanah dalam budaya Jawa. Sehingga ini ranah kita untuk kita kaji. Kalau bicara Syekh, Habib itu bukan ranah kita nggak mau ngomongkan itu. Ada orang kontroversi, silahkan. Mereka mau berantem, silahkan. Itu bukan urusan kita. Tapi ketika ada orang menggunakan gelar kiai, loh itu ranah kita. Kita berhak mengkaji, kita berhak mengkritisi. Sehingga kita akan angkat temanya kepantasan gelar kiai. Nah, sebelum kita bahas tentang kepantasan gelar kiai, nanti kita inginkan kondotakon dari anggota kita yang hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo ini maupun yang ada para pemirsa, nanti silakan di kolom komentar. Ini kita akan buka dengan tembang oleh Bu Nanik Mardiati dari Paguyuban Honolaras, salah satu anggota kita juga. Para penonton nanti bisa nyimak juga di Honolaras Official. Nah, silakan Bu Nani. Rayu. Weteng ati mung sira wong merhati dasar kewes kandes luwes sak solahe junduk kembang melati ngambar kondo
hati pacake tindake kaya macan luwe melarak sempal lembehane dadi lan pantese tledok sare aminbui nguji wate kang pindho mustika saipo hendahe ing panggodolan sentosa terus lahir batine. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan tema kita saat ini, yaitu kepantasan gelar kiai. Tadi prolog sudah kita sampaikan. Barangkali ini ada yang mau kondo takon, ini dari mana dulu ini? Pak Giono ada yang tanyakan? Atau yang dari sebelah kiri? Silakan, siapa dulu? Mas Anton sama Mas Hadi. Yang Rahayu Mas Anton. Untuk gelar kiai, sejak kapan adanya gelar kiai? Siapakah yang memberi gelar kiai? Dengan adanya gelar kiai, apakah bisa cari duit? Penjelasannya. Terima kasih. Mas Hadi mau ditanyakan, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, apa sih arti kiai itu? Terus zaman sekarang itu kiai kok diaku oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Ada lagi yang kondo takon, silakan. Monggo Bu Nani. Rahayu. Selain kiai, kita itu sebagai orang Jawa punya nama lain yaitu dukun. Mestinya mereka atau kita sebagai orang Jawa itu bangga punya dukun itu, karena dukun pun juga punya masing-masing keahlian. Tadi sudah diutarakan, ada dukun bayi dan lain-lain, juga ada dukun manten juga. Ada dukun manten. Nah, tapi kenapa ya masyarakat luas itu memandang dukun itu seperti hubungannya dengan klenik? Itu dipandang sepertinya dipandang sebelah mata. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya yaitu kepantasan untuk kiai. Contohnya seperti pemuka agama, itu ada suatu diklat. Contohnya ini Nasrani, teman saya itu putranya itu ikut tes katut di sebuah katut untuk pendidikan pendeta. Nah itu kan termasuk uji kelayakan. Kalau di Indonesia itu saya kok tidak pernah mendengar ada uji kelayakan kiai. Maksud saya supaya ilmunya itu lebih mantap dan dalam penyebarannya itu bisa kita terima secara intelektual lah. Jangan ya nyun sewu, kadang kan ya kita sering mengikuti bagaimana mereka itu ceramahnya, tapi kalau melalui diklat berarti melalui kelayaan mereka itu tidak akan sembrono dalam mengutarakan visi misinya pada masyarakat. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani. Sementara 3 ini dulu, nanti sambung lagi. Saya balik dari Bu Nani dulu biar nanti urut jawabannya. Kenapa sih kok masyarakat saat ini memandang rendah, memandang hina
pada dukun. Ini kalau kita mau jujur, kita mau telisik, yang salah memang adalah tokoh-tokoh agama. Salah menurut kita, menurut mereka tidak salah karena mereka sudah sengaja kok. Mereka sengaja menggiring mindset ya para tokoh-tokoh agamis tadi untuk mengangkat golongan mereka. Ini menghancurkan orang-orang penggiat budaya leluhur. Apalagi kelompok mereka selain oleh tokoh-tokoh agamis juga didukung oleh kapitalis ketika mereka memproduksi film. Nah, ini dulu ya organisasi kita ini sudah berkirim surat ke KPI. Kita mengkritisi TV Indosiar dan Antv kalau salah. Ya, terutama Indosiar waktu itu. Banyak sekali sinetron-sinetron Indosiar ini yang menjadi tokoh antagonis ini selalu memakai performanya budaya leluhur. Pakai blangkon, pakai udeng, ada padupan, ada keris ya. Terus dipanggil dukun gitu loh. Ya. Di sisi lain yang menjadi tokoh protagonis berciri khas Arab. Pakai sorban ya, berciri khas Arab. Terus diberi nama gelar kiai. Ini sangat merugikan kita sebenarnya, merugikan bangsa ini, menghancurkan bangsa ini. Sehingga kita sayangkan kenapa pemerintah diam saja. Sehingga pada waktu itu saya mencoba mengikuti tes calon komisioner KPI pusat. Saya waktu itu sempat ikut tes ya, dari sekian ratus seluruh Indonesia yang daftar. Saya waktu itu terikut yang berapa ya, 20 besar atau berapa itu waktu itu. Setelah itu nggak lolos karena ada sesuatu hal yang istilahnya jawabannya itulah Indonesia. Kalau seandainya waktu itu saya berhasil menjadi anggota komisioner KPI pusat, tentu ini adalah garapan saya. Nah, waktu itu kita mengirim surat, tapi sayangnya surat tadi ya kita sempat ada tanggapan dari KPI, tapi kenyataannya kan KPI tidak berani menegur para produser film tadi, tidak berani menegur stasiun televisi untuk menghentikan ini. Sehingga penggiringan mindset ini semakin terus secara masif. Pokoknya yang orang performernya pakai busana tradisional ini seolah-olah tokoh antagonis, tokoh jahat, tokoh negatif. Ini menghancurkan bangsa ini sehingga akhirnya orang-orang yang ini kan menghancurkan pakaian tradisi kita, pakaian tradisional kita, pakaian budaya Nusantara ini. Di sisi lain, gerakan pakaian impor, ya, pakaian Arab ini juga luar biasa masif, sehingga menjadikan bangsa ini benar-benar kehilangan jati dirinya, kehilangan pakaian adatnya. Di sisi lain, ya, saya juga sempat membaca ada beberapa komentar. Anda kok memaksakan Jawa padahal Indonesia itu tidak cuma Jawa. Saya pikir yang komentar ini bodoh gitu loh, anak kecil gitu. Kenapa? Wong kita tidak memaksakan Jawa kok. Tetapi apa? Kita mengajak seluruh anak bangsa ini untuk kembali ke jati dirinya. Yang suku Jawa, jadilah orang yang Jawa. Yang Batak ya kembalilah ke Batak. Yang Dayak kembali ke Dayak. Inilah Nusantara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kita harus memakai budaya Arab? Kenapa kita harus memakai busana Arab? Kalau ada yang mengatakan, loh ini kan pakaian syar'i agama kami. Ya mohon maaf, berarti Anda lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, kopine kurang kental gitu loh. Karena yang Anda anggap pakaian syar'i itu adalah pakaian
tradisional Arab. Jauh sebelum agama Anda ada, pakaian itu sudah dipakai di sana. Ini berkali-kali kita bahas di channel YouTube kita. Yang memakai jilbab itu tidak serta-merta orang Islam. Di Timur Tengah itu ada 11 agama yang pakaiannya sama. Semuanya perempuannya pakai jilbab. Termasuk Kristen Ortodok, Kristen Kiptia, Sikh, ya. Karena itu memang pakaian tradisional di Arab. Karena itulah saya sarankan kalau Anda belajar agama, belajarlah agama yang benar. Jangan merusak budaya bangsa sendiri. Sehingga kita cukup menyambut baik keputusan pemerintah Tajikistan. Indonesia ini yang beragama Islam, yang Muslim, ini dari berbagai survei ini tidak lebih dari 70 sampai 75 juta. Hanya kisaran berapa? Tidak banyak. Bahkan dalam pemilu itu membuktikan, indikator pemilu membuktikan partai Islam atau yang berbau Islam ini hanya 26,5%. Sehingga tidak benar kalau agama Islam itu agama mayoritas. Yang mayoritas adalah agama KTP. Ini tidak terbantahkan, ini fakta gitu loh. Sementara Tajikistan ini mayoritas Islam, bahkan 98%. Mengeluarkan keputusan, mereka melarang, bahkan ada sanksinya loh. Ini sekarang sedang ramai di medsos. Penduduk Tajikistan kalau memakai busana Arab ya, semacam jilbab, ini kena sanksi, kena denda. Mulai dari sanksi sosial dengan membayar denda sampai pidana penjara. Ada sanksinya. Ketika bangsa-bangsa lain sudah mulai menyadari kekeliruannya, kenapa bangsa ini tidak juga sadar gitu loh. Kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita tidak akan bicara agama. Tapi ini adalah ranah budaya. Kita berpakaian itu ranah budaya kok. Kenapa pakaian kita disudutkan oleh tokoh-tokoh agama itu, oleh stasiun televisi? Lah ya nun sewu, wong cacing didik we kloget-kloget, apalagi kita sebuah bangsa besar. Kalau kita melakukan penjelasan seperti ini kan ibaratnya kita akan ingin meluruskan. Kita nggak akan ngurusi agama orang lain. Kalau bicara tentang agama Anda silakan. Syariat agama Anda silakan. Kita tidak akan bicara itu. Kita bicara tentang budaya. Kenapa Anda tega menghancurkan budaya bangsa Anda sendiri? Para tokoh agama tadi. Kalau kapitalis, itu kalau saya menyadari, kenapa? Kalau kapitalis kan ujung-ujungnya kan duit. Karena bangsa ini dikocok tentang mode, tentang selera, ujung-ujungnya kan duit. Itu kapitalis. Kalau kita termakan, yang bodoh itu kita. Pinternya kapitalis, yang bodoh kita gitu loh. Itulah sebabnya ini pertanyaannya Bu Nani tadi, kenapa kok dukun itu seolah-olah negatif? Karena memang digiring mindsetnya oleh para tokoh agama dan juga sinetron-sinetron di stasiun televisi. Padahal dukun ini adalah dalam budaya Jawa, ranah Jawa, artinya spesialis. Karena permasalahan inilah sekarang kita cari dukun bayi sulit sekarang ini. Kesulitan kita cari dukun bayi. Sudah punah dukun bayi. Dukun manten punah saat ini. Dukun pari punah. Kenapa pemerintah diam saja melihat kepunahan budaya Nusantara, kepunahan ilmu-ilmu leluhur kita? Dukun bayi ini ilmu yang luar biasa.
Akhirnya apa? Kapitalis yang bermain. Sehingga saat ini 10 kehamilan rata-rata sampai 8 kehamilan yang harus operasi sesar. Kenapa? Karena hilangnya pengetahuan dukun bayi. Angka perceraian tinggi. Kemarin kita seminarkan bagaimana tentang tuah pengantin. Kabupaten Malang ini angka perceraian nomor 2 setelah Indramayu. Karena punahnya dukun manten. Kenapa pemerintah diam saja kita dihancurkan seperti ini? Apa yang Anda cari? Anda cari pahala. Mohon maaf, dalam agama Dayo tidak dikenal pahala. Di kitab suci agama Dayo tidak dikenal pahala. Di Al-Quran Injil tidak dikenal kata pahala. Karena pahala itu bahasa Jawa. Apa yang Anda cari? Kalau Anda cari pahala, kalau Anda cari surga, hanya di ajaran Jawa. Karena pahala bahasa Jawa, surga bahasa Jawa. Bidadari bahasa Jawa, tapi dosa dan neraka pun juga bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama Abrahamik tidak kenal itu semua. Pinternya kapitalis, pinternya sales-sales agama, ujung-ujungnya memang mereka cari duit. Bodohnya bangsa ini. Kita dihancurkan, kita diam saja. Kita dihancurkan, malah kita bersuka cita. Apakah akan terus kita pelihara kebodohan-kebodohan ini? Kapan kita sadar? Kapan kita tercerahkan? Kapan kita cerdas dengan logika kita? Terus kiai. Apa arti kiai? Kiai ini artinya kiai itu sesuatu yang punya nilai lebih. Kalau dalam bahasa Jawanya kiai itu adalah sing kadunungan kaluwihan tinimbang sak padha padane. Itu arti kiai. Kadunungan kaluwihan tinimbang sak padha padane. Memiliki ya sebenarnya bukan memiliki. Kadunungan itu kalau memiliki ini kan bisa jadi karena kita belajar. Kadunungan itu semacam kehendak alam. Ya. Jadi semacam wahyu gitu. Kadunungan kaluwihan tinimbang sak padha padane. Memiliki kelebihan dibandingkan sesamanya, itu kiai. Sehingga gelar kiai itu tidak hanya untuk manusia sebenarnya, tetapi oleh tokoh-tokoh agamis saat ini kan seperti diplot, di kotak-kotak. Kiai ini seolah-olah identik dengan agama Islam. Islam orang duwe kiai kok. Ayo jujur saja para tokoh agama, tunjukkan ayat berapa yang bicara kata kiai di kitab suci Anda. Jangan munafik. Terus pendeta seolah-olah diplot menjadi miliknya orang Kristen. Padahal tidak ada di Injil itu kata pendeta, itu tidak ada. Romo seolah-olah milik orang Katolik. Di Injil juga nggak ada kata Romo. Kenapa bangsa ini dikotak-kotak dengan motivasi kepentingan para dayo-dayo tadi? Ini jadi renungan kita bersama. Sampai kapan bangsa ini bodoh? Dengan sukacita kita mau dibodohi. Jadi kiai itu tidak hanya untuk manusia saja. Makna kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sak padha padane. Memiliki kelebihan dibandingkan sesamanya. Jadi tidak hanya manusia. Sehingga di Keraton Solo ada kerbu buli namanya Kiai Slamet. Jadi kata kiai itu bukan untuk manusia, untuk hewan pun bisa. Untuk tumbuhan bisa. Kenapa kok ada kebu bule diberi nama Kiai Slamet?
Dan Kiai Slamet itu cuma satu, walaupun Kerbu Bule di keraton itu banyak. Nah ini kalau tanggal 1 Suro kan diarak keliling. Ya. Bahkan menurut kepercayaan masyarakat yang masyarakat Jawa ya, ketika Kerbu Bule itu diarak. Kerbu Bule ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan Kerbu Bule lainnya. Banyak cerita, banyak fakta. Mulai kecil saya mengikuti upacara mubeng benteng karena saya memang asli dari sana. Jadi bukan, kalau menurut Pak Giono bukan jarine koncone kancaku kancane kancaku. Jari ini kancane kancaku ya. Kulak jari adol jari bakul jari. Enggak, masa kecil saya di sana kok. Badile. Jadi Kerbu Bule itu ngubengi benteng ya. Terus Kerbu Bule tadi umpamanya ada orang jual dawet gitu ya. Minum dawet tadi Kerbu Bule. Ini si penjual dawet tidak marah. Tidak diusir. Lu malah, lu monggo Kiai nek ngersakne dawet kula monggo, dengan suka hati, dengan senang hati penjual dawet itu memberikannya. Ada orang jual sayur umpamanya. Si penjual tadi ketika si Kerbu Bule itu mau makan, lu nggak dilarang, nggak diusir kok. Dan anehnya si penjual tadi yang jualannya dimakan Kiai Slamet tadi, esok hari dia dapat rezeki, jualannya laris. Jadi Kiai itu adalah kadunungan kaluwen tinimbang sak podo padane. Ini makna Kiai. Dan ini tidak harus manusia. Ya. Sehingga ketika ada orang ya memakai gelar Kiai, yang perlu kita pertanyakan kepantasannya, dia punya kelebihan apa dibandingkan sesamanya. Loh, kalau dia tidak punya kelebihan dibandingkan sesamanya, kok dia berani-beraninya pakai gelar Kiai? Loh, kadang-kadang memang golek duit. Ini kan tergantung among rosonya masing-masing gitu loh. Wong kadang kalau tirakat ora wani kok gawe gelar Kiai. Poso ora tahu gawe gelar Kiai. Kan banyak di antara kita itu enggak puasa. Ya, bukan siam loh ya. Kalau siam itu kan ranah agama Islam, saya nggak mau bicara siam. Tapi kalau kita mau jujur, di Indonesia ini barangkali tinggal berapa persen yang mau puasa? Paling 10% atau 20%. Ya, yang mau puasa. Jadi kepantasan Kiai ini adalah itu tadi, memiliki kelebihan dibanding sesamanya. Kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani. Itu Kiai. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa pusaka seperti keris. Nah, mulai kapan gelar Kiai itu dipakai? Tidak ada catatan pasti, tetapi sebagai contoh namanya pada masa Singasari sudah memakai gelar Kiai, Kiai Empu Gandring. Ya. Karena keris yang diberi gelar Kiai ini juga kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padene, memiliki kelebihan dibandingkan sesama. Sesama apa? Sesama keris. Sesama benda pusaka, dia memiliki kelebihan. Keris Kiai Setan Kober, tombak Kiai Pleret. Jadi Kiai ini tidak hanya manusia, gitu. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa taruhlah benda mati lah. Bahkan batu yang memiliki kelebihan ini diberi gelar Kiai.
Karena dia memiliki kelebihan energi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi bagi orang yang memakai gelar kiai, yang kita pertanyakan, pantaskah Anda memakai gelar kiai tadi? Siapakah yang memberi gelar kiai tadi? Pantaskah Anda menyandang gelar kiai? Jawab dengan hati nurani Anda. Kalau ada yang memakai gelar kiai haji loh, kalau hajinya enggak, itu beda, itu bukan ranah kita. Walaupun saat ini juga sedang dikritisi banyak pihak ini haji itu, karena haji itu bahasa Arab artinya tamu. Lah kalau udah balik ke Indonesia kan seharusnya bukan haji lagi. Dan ternyata secara kronologi haji itu adalah gelar pemberian VOC, pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Ya, tapi nggak mau mencermati, itu bukan urusan kita itu. Tapi kalau kiainya, nah itu urusan kita, itu budaya Jawa. Pantaskah Anda menyandang gelar kiai? Siapakah yang memberi gelar Anda gelar kiai? Jawab dengan hati nurani. Kalau Anda memakai gelar kiai, kenapa juga Anda harus memusuhi gelar dukun? Padahal ini sama-sama gelar di masyarakat Jawa, memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau kiai ini kadunungan lebih cenderung alami, lebih kelebihan secara pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi kalau dukun ini lebih cenderung pada belajar. Jadi dukun, ada dukun bayi ini ada belajarnya, ada sekolahnya. Cuman sekolahnya kan nggak kayak sekarang, tapi ada gitu. Ya mohon maaf, simbah saya, yang buyut saya ini dukun. Dukun bayi. Bahkan saya waktu saya usia berapa ya, istilahnya usia 20-an ya. Saya pernah ditemui seseorang, pekerjaan saya ini kan waktu itu salesnya alat tulis. Saya waktu itu sedang kirim di toko di daerah sana, daerah Sragen, sana daerahnya leluhur saya. Ini ada orang yang mendekati saya bilang, Mas, sampean putune Mbah Tulabi ya? Oh nggih. Aduh Mas, aku di sini gak ditulungi mbahmu Mas, aku gak duwe turun, gak duwe anak. Aku wis omah-omah 15 tahun gak duwe anak, ditulungi mbahmu aku iso duwe anak. Dukun bayi, spesialis tentang bayi. Memiliki kelebihan. Dan waktu itu oleh simbah itu ada beberapa orang yang dididik oleh simbah buyut saya. Salah satunya adalah simbah saya. Jadi kalau dukun bayi itu ada pendidikannya. Tapi kalau kiai ini lebih cenderung anugerah Tuhan sebenarnya, anugerah alam. Ada bakatnya. Istilahnya atau bakat ini kan istilah anugerah ya. Jadi tidak serta merta saya pakai gelar kiai. Ya anugerah alam lah, anugerah Tuhan. Dan keturunan. Tidak harus keturunan. Ya. Nah saat ini kan, mohon maaf saya teliti itu seperti ada politik sekarang. Ya. Saya lihat ya, pernah saya lihat gini. Jadi sebagai contoh saya pergi ke Blitar, ke rumahnya Pak Toto. Nah, saya ajak orang-orang saya. Kayak kemarin kita ke Blitar, saya ajak Bu Nani, Pak Giono, Mbak Laila, Mas Puji, Mbak Laila nggak ikut waktu itu ya. Itu saya setting sampai di Blitar. Ini Bu Nani, Pak Giono, Mas Puji itu salaman, cium tangan saya, manggil saya Kiai, Kiai Sutrimo. Ya, orang-orang Blitar yang nggak ngerti kan ikut-ikutan. Ikut-ikutan salaman, cium tangan saya. Ya. Ahli kitab. Ini kan politik ini. Ya. Karena dipancing oleh orang-orang yang sudah saya setel tadi gitu loh. Ini banyak seperti itu. Pertanyaannya, pantaskah Anda memakai gelar kiai? Siapa yang memberi Anda gelar kiai? Anda memiliki kelebihan apa gitu loh? Karena makna kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sapodo padane. Memiliki kelebihan dibandingkan sesamanya. Dan ini lebih cenderung anugerah alam, anugerah Tuhan. Beda dengan gelar dukun, ini ada pembelajarannya. Ya.
Beda dengan gelar kayak Bu Nani itu SPD ya, kuliah. Nah, kepantasan gelar kiai. Jadi kenapa tadi Bu Nani, terus mulai kapan ya? Jadi catatan pasti belum kita temukan. Tetapi kalau kita lihat dari berbagai literasi, itu zaman Singosari saja sudah dikenal kiai keris, bukan Dring. Terus ada gelar pusaka-pusaka yang lain ya. Jadi kiai ini bukan milik agama tertentu gitu loh. Jangan diplot milik agama tertentu terus akhirnya dibentur-benturkan ya. Akhirnya kan kita lihat kok agama Dayak itu kok cenderung pemecah belah bangsa kita gitu loh. Sampai dibenturkan antara kiai dengan dukun, dibenturkan kiai dengan romo, dibenturkan kiai dengan pendeta, dibenturkan. Lah semuanya milik kita. Pendeta itu juga budaya Jawa. Ada pendeta, ada pinandita ya. Kalau Hindu Jawa memakai gelar pendeta itu sah-sah saja karena Hindu Jawa ya, di ajaran Jawa memakai gelar pendeta ya. Dan banyak lagi gelar-gelar kiai dipakai oleh pusaka banyak ya. Kalau catatan resmi kita belum temukan, mudah-mudahan nanti kita bisa temukan itu, atau para pemirsa yang mau ngasih masukan kondotakon silakan. Ini kami adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Anda bisa kondo, bisa takon. Ya. Anda tidak setuju dengan kajian kami, nggak usah marah-marah. Yang akan menandakan SDM Anda rendah. Bantalah dengan kajian. Bantalah dengan literasi. Ya. Kalau Anda marah-marah malah indikator SDM Anda rendah malah. Nggak perlu marah-marah. Kita adalah lembaga kajian. Kita siap menerima masukan kalau memang lebih kapabel, lebih argumentatif. Ya. Terus Mas Anton, ya, apakah gelar kiai itu bisa cari duit? Nah ini yang nyata-nyatanya seperti itu. Dia tuh booming. Sedang booming gitu. Mau bilangnya kok gak pantas bilangnya kenyataannya. Nih. Sebenarnya caranya cari duit ya bagaimana? Nah, pertanyaannya Mas Anton yang bisa jawab ini masyarakat ini. Dengan gelar kiai bisa cari duit atau tidak itu. Nah, ini semua udah saya jawab dari Bu Nani, Mas Hadi dan Mas Anton. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Monggo, Pak Toto silakan. Rahayu loh. Yeah, Rahayu Pak Toto. Yeah. Saya pikir seperti sangat betul. Ngendikannya itu Ibu Nani. Dua-duanya antara dukun dan kiai. Yeah. Itu di samping dia punya keahlian. Yeah. Yang kiai khususnya itu pantaskah seperti saya mengucapkan ki itu dituakan sebagai simpel. Yeah. Dan dua-duanya antara dukun dan kiai itu, ya saya nggak mengatakan salah kaprah ya. Yeah. Mungkinkah karena kurang jati diri kita atau bangsa kita dulu, karena memang negara terjajah dulu ya. Kenapa ya kok gak bisa? Ini urusannya dunia pendidikan mungkin mungkin. Kalau saya sebagai orang awam bisa bertanya karena sudah mendengarkan secara detail. Kenapa ya? Mulai awal agak dibuat semacam materi studi ya. Atau dibukukan lah ya. Maaf saya nggak menggelitik siapa-siapa. Ya mungkin para intelektual atau ilmiah khususnya di dunia kampus
ya harus tergugah misalnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Ada lagi yang mau kondo takon. Jangan boleh kok Mas kondo takon walaupun anggota baru. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Seni daerah ditanyakan. Ini ada kedatangan anggota baru, ini saudaranya Mas Anton dari Blitar, ini seniman jaranan. Ada yang lagi ditanyakan Mas Hadi, Mas Anton, Bu Nani, ini silakan. Untuk gelar kiai itu apakah laki-laki saja? Bagaimana dengan perempuan? Apakah yang disebut dengan nyai itu apakah sejajar dengan kiai? Karena ini Nusantara itu luas. Apakah gelar kiai untuk seluruh Nusantara atau khusus Jawa saja? Terima kasih Bu Nani. Ke Pak Toto ya. Ini memang kalau seandainya ada orang-orang akademisi ini terketuk hatinya mau melakukan penelitian ilmiah, sebenarnya lebih baik. Tapi kan yang jadi permasalahan saat ini kan pemerintah kita, dunia pendidikan kita itu kan belum pro budaya leluhur. Ini maaf ini kondo takon. Barangkali saya saut. Saya. Rahayu. Ya mungkin atas keterlambatan tersebut ya kita nggak perlu atau dipanjang lebarkan, bukan berarti menyalahkan, tidak. Kalau sudah mengelek-elekkan itu sudah tanggung jawab sebagai orang kalau memang betul-betul mewujudkan jiwa bangsa Nusantara. Apapun nggak ada istilah terlambat. Aku mohon khususnya pribadi saya terus terang saja ya, mohon putra-putri yang IQ-nya betul-betul bisa diandalkan, ayolah menciptakan daya kreativitas bangsa kita sendiri. Jangan sampai di seluruh dunia Indonesia yang gak pernah mencipta apa-apa, hanya kecuali motor baterai itu saja sudah bagus. Terima kasih Pak Toto ya. Ya mudah-mudahan ada teman-teman kita, saudara kita yang di akademisi untuk berpikir ini, melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian secara ilmiah tentang berbagai budaya leluhur kita. Karena memang saat ini bangsa ini kan seperti bangsa yang durhaka. Kalau kita lihat itu di masyarakat ini terjadi keanehan. Masyarakat kita ini ya budaya Arab dia mau. Bahkan mereka mensucikan, memuja-muja budaya Arab. Budaya Barat mereka mau. Tetapi anehnya kenapa budaya leluhur sendiri itu mereka nggak mau. Sehingga di medsos saya, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, Instagram, ini ada yang komentar itu lucu-lucu gitu. Ketika kita mencoba mengkritisi kita harus berbudaya sendiri ya. Kita tidak harus berbudaya Arab ya. Mereka lucu komentarnya ya. Ada yang komentar Indonesia kan nggak cuma Jawa, kenapa Anda memaksakan budaya Jawa? Padahal di situ nggak ada kata memaksakan budaya Jawa. Kita cuma mengingatkan ya, kita ini bukan orang Arab. Berhentilah mengarabisasi budaya kita. Kita harus kembali ke budaya leluhur kita. Berarti apa? Yang Jawa ya kembali ke Jawa, yang Dayak kembali ke Dayak, yang Sasak kembali ke Sasak. Terus ada lagi yang komentar apa mau membawa ini budaya Perindavan India atau membawa budaya Eropa. India juga bukan budaya kita, Eropa pun bukan budaya kita gitu loh. Kita harus punya jati diri. Terus ada lagi yang komentar emang kita mau telanjang katanya. Ini kadrun-kadrun kepanasan kalau menurut saya yang tidak tahu ilmu pengetahuan. Kenapa? Ketika kita bicara peradaban, ya
abad ke-7 kita sudah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya Candi Prambanan dan Borobudur. Di relief tersebut tidak ada relief yang telanjang. Tetapi di Timur Tengah abad ke-7 bagaimana? Mereka masih telanjang dada. Jadi peradaban tentang busana, lo duluan kita kok daripada orang Arab. Berarti kan yang bicara itu kan apa? Misalnya belum memahami tentang ilmu pengetahuan tentang peradaban. Memang pernah ya setelah Majapahit jatuh ya, bangsa ini mengalami keterpurukan ya. Sehingga pada masa itu ditemukan penduduk kita ini telanjang dada. Yang laki-laki ya telanjang dada, yang perempuan mohon maaf ya telanjang dada. Tetapi konteks busana konteks budaya leluhur kita ini mohon maaf payudara ini bukan sesuatu yang porno. Karena porno dan tidak, mesum dan tidak itu yang salahkan otak manusia toh. Karena mohon maaf payudara ini adalah sumber kehidupan. Entah itu laki-laki entah perempuan, pasti lahir di muka bumi ini yang dicari adalah tetek, payudara. Sehingga ada sumber tetek ya. Leluhur kita tidak menganggap tetek itu porno kok, tidak menganggap itu mesum kok. Orang-orang yang berpikir tetek itu mesum itu kan memang pikiran dia toh. Yang berpikiran mesum mereka kok, yang disalahkan budaya leluhur. Yang seharusnya dibenahi, dikendalikan itu kan otak mereka, bukan budaya leluhur kita yang mereka salahkan. Kita harus berpikir objektif gitu loh. Coba direnungkan ya, kata-kata saya bener enggak? Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, lahir ke dunia ini pasti yang dicari adalah tetek, yang dicari adalah payudara. Itu adalah sumber kehidupan. Nah, ketika orang berpikir mesum ya pikiran Anda yang harus dikendalikan gitu loh. Fakta di lapangan ini mulai zaman dulu sampai sekarang, orang-orang dengan berbusana tradisional itu tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perkosaan. Malah yang sok berkedok agamis itu, maaf saya terpaksa ngomong ya. Romo Rahayu ya saya kadang-kadang betul-betul menyangkut tentang kejiwaan ya. Justru saya nggak mengatakan fair-fairan bukan ya. Justru kalau kita biasa-biasa saja timbul daya rangsangnya itu seolah-olah nggak kelihatan memang. Memang nggak membuat perangsang, tapi justru kalau ditutup rapet itu justru orang penasaran terpancing penasaran. Itu mungkinkah, saya mohon khususnya bagi dunia psikolog itu mohon, karena saya itu orang awam, saya jadi penasaran, orang tertutup malah penasaran. Sekarang coba dilihat masukan dari negara. Maaf saya nggak menghina ya, ini kenyataan Timur Tengah dengan Indonesia. Indonesia sopan santun, ada orang Kembenan keluar dari dulu saya menangi di Belik lah katakan apa itu sumber air itu. Dia sudah disapa dengan sopan biasa-biasa saja. Tujuannya cari air biasa, tapi kok berita dari luar tuh seolah-olah sudah ditutup-tutupi, tapi kasusnya luar biasa. Ini mohon dikaji ini. Terima kasih Pak Saya Toto. hanya sebatas bertanya dan penasaran, bukan karena untuk saya khususnya anak putu saya biar mintanya. Terima kasih Pak Toto. Memang kunci utama kan di pengendalian pikiran kita masing-masing ya tentang mesum dan tidak. Tapi ini tidak akan kita teruskan, nanti akan melebar tema kita. Tema kita adalah kepantasan gelar kiai. Kembali ke tema kita. Jadi tadi Pak Toto mengatakan tentang kiai, terus Bu Nani bicara tentang nyai. Ini ada gelar kiai dan nyai. Ini adalah gelar sepasang tentunya. Terus ada kalau kadang-kadang orang bicara nisana dan kisana.
ketika orang belum tahu, ini cenderung orang akan mengatakan, akan bertanya, sinten to jejulukipun Kisana. Jadi Kisana atau Nisana itu untuk orang, Sana itu saudara. Ya. Nisana Kisana itu karena kita belum tahu siapa namanya. Termasuk kerabat ya. Walaupun orang lain. Oh ya. Mana orang baru ketemu, ya. Kan obrolan. Nyun sewu sinten jejulukipun Kisana. Maaf tanya sekaligus. Termasuk orang lain ketemu di tengah jalan orang lain ya. Ngukunya pawongan. Ya? Pawongan kan dari kata dasar wong. Oh, ya. Kalau Nisana Kisana kan dari kata dasar sana. Sana itu saudara. Ya. Nah, jadi kalau orang yang kita belum kenal namanya, kita boleh manggil Kisana. Namanya siapa? Tapi kalau kita sudah kenal, kita manggil Kisana Nisana juga salah. Nah, ini saya pernah waktu di Blitar itu beberapa tokoh apa ya istilahnya para penggiat budaya Jawa ini kadang-kadang tidak memahami tentang keilmuan tersebut, kadang-kadang padahal sudah tahu namanya manggilnya masih Kisana ya. Kisana Totok, Kisana Sutrimo salah itu. Tapi kalau Ki Totok boleh ya, itu akan ya. Jadi Ki itu kan panggilan kehormatan ya. Kisana Ki Totok Nyi Nani Nyi itu perempuan yang sudah punya suami. Tapi kalau Ni ini belum. Ni itu perempuan juga tapi belum punya suami. Nona. Kalau Nyi ini sudah punya suami ya. Ki Dalang ya. Ki Dalang karena kita belum tahu namanya. Biasanya disebut Ki Dalang Ki Marsudi maksudnya. Ki Marsudi Prawiro Dipuro contoh gitu. Jadi Dalang Ki Marsudi. Kan udah tahu namanya. Jadi Ki Marsudi atau Ki Narto Sabdo. Nah, kata Ki Dalang karena umpamanya kita belum tahu namanya atau untuk kepanjangan ya. Berarti Ki itu kata sandang. Kata sandang. Bukan nama seseorang. Bukan nama seseorang. Ya, itu jadi kalau pasangannya jadi Yai Nyai ya, Ki sama Nyi. Atau ini kalau laki-laki tetap sama Ki Nyai apa Nyi, Ki sama Ni. Nyi sana, Ni sana. Nah, jadi kalau mamanya mohon maaf seperti Bu Nani kan sudah mohon maaf sudah jelas dalam artian jelas itu kan dari postur tubuhnya, dari wajahnya kan udah kelihatan kalau seorang ibu-ibu, sehingga tidak layak disebut Nani itu enggak layak, enggak pantas gitu loh ya. Terus mamanya kecuali mamanya masih remaja, masih usia 20-an gitu. Kalau kita baru kenal kan kita kadang enggak tahu ini sudah punya suami atau belum. Lah itu masih diperbolehkan kita memanggil Nisana gitu loh. Tapi setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kan kita tahu, oh ternyata sudah punya suami, baru diganti menjadi Nyi. Nah, jadi kembali ke tema kita tentang kepantasan gelar kiai. Jadi tadi dari Bu Nani udah di soal tadi ya, apa kiai itu cukup untuk laki-laki saja gitu ya. Kalau untuk kiai sendiri sebenarnya kan tidak hanya untuk manusia. Ya. Seperti binatang, terus tumbuhan, terus pusaka. Nah, kalau untuk manusia ada kiai, ada nyai. Ya. Kalau binatang masih tetap ada kiai sama nyai karena binatang kelihatan jenis kelaminnya. Tapi kalau untuk tumbuhan ya ataupun untuk pusaka ini kan tidak laki-laki dan tidak perempuan, tetap kiai. Nah, kayak keris kiai setan kober ini kan tidak ada kelaminnya atau kan karena keris gitu loh. Nah, sama. Jadi istilahnya kata sebutannya itu kata sandangnya pakai kiai itu keris tadi kiai. Dan karena keris tadi memiliki kelebihan dibandingkan keris-keris yang lain gitu loh.
Jadi bagi kita semua ya, untuk introspeksi diri, untuk direnungkan, jangan mudah jangan gampang-gampang kita memakai gelar kiai. Kalau kita belum memiliki kelebihan. Sekarang itu yang namanya merenungkan itu seolah-olah tidak ada. Sekarang itu saya pikir-pikir ya, kalau setua saya itu mungkin banyak merenungkan, tapi yang sifatnya usia produktif ya, seolah-olah yang namanya merenungkan itu jauh dengan istilah the time is money sekarang. Untuk merenungkan itu yang manakala mesti menerima filosofi positif itu seolah-olah kalau nggak delete, kan itu tidak delete, no itu ya kasihan ya karena itu memang. Ya ini kita memang mengingatkan kita semua Pak Toto, ya para pemirsa, ya diri kita semua gitu loh, supaya kita tidak gampang-gampang memakai gelar kiai. Kalau banyak mengatakan, jadi kalau orang menguasai bahasa Arab, apakah itu punya kelebihan? Belum. Karena ketika kita menguasai bahasa Arab kan sama saja kita menguasai bahasa Inggris. Ini belum layak dipakai gelar kiai. Itu masih sesuatu yang hal biasa kan, menguasai suatu bahasa. Padahal yang jelas di internasional kan bahasa Inggris. Ada lagi tanya kan Bu Nani? Sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi obrolan kita, kepantasan gelar kiai. Dian kiai adalah ranah budaya Jawa. Kita sangat berharap kepada para tokoh-tokoh agama Dayo, tolong jangan dipecah belah bangsa kita, jangan dikotak-kotakkan bangsa kita. Karena saat ini seperti dikotak-kotakkan, oh kiai itu miliknya orang Islam. Enggak, kiai itu miliknya orang Jawa. Enggak jauh-jauh kita pergi ke Sumbawa gitu aja, atau di Lombok, di sana enggak ada gelar kiai. Di sana gelarnya apa? Tuan Guru. Sehingga ada gubernur NTB itu kan Tuan Guru Bajang. Gelarnya enggak ada di sana, gelar kiai. Karena kiai itu memang milik orang Jawa. Ke Sumatera, gelarnya Datuk, bukan kiai. Jadi kalau ada yang mengkotak-kotakkan terus diadu domba, dipecah belah bangsa ini, kenapa Anda tega dengan bangsa sendiri? Jangan dikotak-kotakkan, jangan dipecah belah, jangan menjadi konflik tersendiri. Oh kiai itu miliknya orang Islam, oh Romo itu miliknya orang Katolik, pendeta itu miliknya orang Kristen. Jangan seperti itu. Semua adalah milik orang Jawa. Terus dukun dijelek-jelekan ya. Padahal dukun artinya adalah spesialis. Gara-gara ulah kapitalis, gara-gara ulah kelompok-kelompok tertentu yang mendiskreditkan dukun, saat ini kita kehilangan banyak ilmu penting dalam masyarakat kita. Kita kehilangan dukun bayi, kita kehilangan dukun manten, kita kehilangan dukun pari, kita kehilangan dukun sapi ya. Jadi sebelum ada dokter hewan ya, kita sudah punya dukun sapi. Saya masih ingat betul masa kecil saya itu, saya disuruh bapak saya itu membawa sapi itu ke dukun sapi. Karena sapinya sakit. Ya sembuh itu loh. Ya. Dicarikan daun apa, disuruh dimakankan ke sapi. Kita kehilangan banyak ilmu pengetahuan gara-gara penggiringan mindset tersebut. Dan kita sayangkan kenapa pemerintah cuma diam saja melihat hal penghancuran bangsa ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan pada kita semua, penyadaran pada kita semua, pencerahan pada kita semua, dan terutama para pemegang kebijakan. Anda jangan diam melihat bangsa ini dihancurkan. Sehingga organisasi kita, Yayasan Rakyat Prasojo ini pernah memberikan gelar kiai kepada pendeta Kristen Jawa. Bahkan pemakaian gelar kiai untuk tokoh agama yang pertama malah tokoh agama Kristen. Siapa itu?
Kiai Sadrah di Purworejo, tokoh pendiri Kristen Jawa. Terus ada Kiai pendiri Kristen Jawa Timur, GKJW, yaitu di Mojowarno, Jombang. Jadi sebelum umat Islam menggunakan gelar Kiai untuk tokoh agamanya, Kristen malah duluan. Mojowarno paling tua ya? Nah, Mojowarno enggak, lebih tua Kiai Sadrah, Purworejo. Kiai Sadrah ini pendiri Jawa Tengah. Ini Jawa Timur. Ya. Jadi di Jawa Tengah ada tokoh Kiai Sadrah, pendiri Gereja Jawa, Gereja Kristen Jawa, GKJ. Di Jawa Timur saya lupa namanya, di Mojowarno. Itu Kiai pendiri GKJW. Nah, siapa yang berhak memberi gelar Kiai? Tentunya adalah ini pemberian alam sebenarnya. Berarti Kiai itu bukan harus Islam, kan? Berarti status penyandang gelar Kiai itu bukan harus Islam. Tidak harus orang agama Islam. Seperti Kiai Bule, Kerbu Bule di keraton kan bukan Islam, dia sapi apa kerbu. Jadi seolah-olah jadinya bawaan Islam. Iya. Jadi Kiai tidak harus orang Islam. Kerbu Bule di keraton Solo itu kebo, itu binatang kok. Apakah Kerbu Bule itu Muslim? Kan ya enggak. Apalagi keris. Cuman pemakai gelar Kiai pertama ini malah orang Kristen gitu loh. Sehingga sangat aneh saat ini kok umat Islam mengklaim itu Kiai milik agama Islam itu malah sesuatu yang tidak beralasan. Nah, siapa yang berhak memberi gelar Kiai? Ini adalah alam. Sehingga ketika kita sebagai lembaga kajian budaya Nusantara, ya kita akan merupakan manifestasi banyak orang tuh kita, karena kita organisasi. Anggota Rakyat Prasojo saja ribuan. Ya. Di grup WA saja kita ada 1.000 anggota kita di 3 grup. Belum lagi anggota kita di desa-desa yang tidak punya WA. Contoh, makanya kita pergi ke Jambuer itu, kita pernah mengadakan kegiatan di Jambuer Kromengan tuh yang hadir ribuan gitu. Ya, kita pernah ke Ndoko, kita pernah kita banyak gitu. Kita merupakan manifestasi masyarakat budaya Jawa. Ini kita pernah memberi gelar Pendeta Lukas di Purworejo dengan gelar Kiai. Karena kita lihat beliau memiliki kelebihan. Tetapi itu pun akan terfilter, terscreening oleh alam juga. Kalau alam merestui, ya gelar Kiai ini lantur, tidak ada masalah. Tapi kalau alam tidak merestui, ya hilang dengan sendirinya. Ya. Tetap Kiai merupakan sesuatu memiliki kelebihan dibandingkan sesamanya dan lebih pada ranah anugerah alam. Kalau dukun malah bisa belajar. Ya. Sehingga kemarin ada yang ingin jadi dukun bayi, ya. Terus ada yang ingin jadi dukun manten. Nah, kalau ingin jadi dukun manten kita bisa memberikan pembelajaran. Kalau dukun bayi kemarin kita ada relasi kita di Karanganyar, Gunung Lawu yang siap memberikan pembelajaran dukun bayi karena kita sudah semakin langka. Dan anehnya pemerintah kok diam saja gitu loh, melihat bangsa ini dihancurkan gitu loh. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, kajian kita tentang kepantasan gelar Kiai. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, penyadaran pada kita semua, ya, pencerahan pada kita semua, terutama yang memakai gelar Kiai. Silakan introspeksi diri. Layakkah kita menyandang gelar Kiai? Dan kenapa juga kita harus memecah belah bangsa ini dengan benturan-benturan yang seperti kita bahas tadi? Dan sudah tidak layak lagi kita mendiskreditkan gelar dukun. Kita sampaikan terima kasih.
Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.